Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihatul hasanat. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita. Pekan kemarin kita membahas tentang adab safar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab berpakaian. Ini pasal ke-12. Seorang muslim berpandangan bahwa berpakaian itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, ya bani Adam, khudhu zinatakum, pakaianlah atau pakailah pakaianmu yang indah di setiap mau masuk masjid. Inda kulli masjidin, wa kulu wasrabu, dan makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dari ayat ini dapat kita pahami bersama bahwa kita diperintahkan untuk menutup aurat dan dengan berpakaian. Makanya di sini perintahnya pakailah pakaianmu yang indah ketika mau ke masjid. Inda kulli masjidin. Di masjid itu mau ngapain? Mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperintahkan untuk memilih pakaian yang indah yang dimiliki. Tentu tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana kita juga diperintahkan makan dan minum, tapi tidak berlebih-lebihan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih surat Al-A'raf, ini ayat ke-26. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Warisha, dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. Artinya di samping orang itu sudah menutup auratnya dengan pakaian yang berhias atau yang hiasan sebagai perhiasan juga, maka yang tidak kalah pentingnya adalah pakaian takwa. Bukan pakaian yang jadi istilah ya, baju takwa, bukan ya. Karena biasanya kalau baju koko itu kan disebut baju takwa ya. Dan dulu ada kawan-kawan dosen ya, itu ketika berkunjung ke Cina, mereka pakai baju koko. Ternyata masuk rumah makan itu mereka pakai, di rumah makan ya pakai koko semua ya, gitu ya. Baju takwa gitu ya. Sehingga nak kerai. Mak pakaian begitu. Jadi itu bukan nama itu, tapi takwa di sini berkaitan dengan
melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu yang jauh lebih penting. Oleh karena itu, di samping kita berpakaian menutupi aurat, kita juga melaksanakan semua perintah-perintah dan meninggalkan larangan. Apalah artinya ketika orang itu berpakaian tetapi mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perintahnya. Nutup aurat tapi gak sholat misalnya. Nutup aurat tetapi justru ngumbar aurat. Nah, itu yang berkaitan dengan wanita ya. Para wanita itu di samping berpakaian, itu pakaian yang lebih penting juga, yaitu pakaian malu ya. Ketika wanita tidak punya malu, maka meskipun dia berpakaian menutup auratnya tapi joget ya gitu ya. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Ini surat An-Nahl ayat 81. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan segala macam untuk manusia. Di samping tadi menurunkan pakaian, anzalna alaikum libasan ya. Bukan berarti pakaian turun dari langit dah ya. Allah memberikan ilmu pada manusia sehingga manusia itu bisa membuat sesuatu itu jadi pakaian. Contoh misalnya yang pakaian mewah apa? Sutra. Ya, itu kok orang dikasih ilmunya. Ada ulat sutra, kemudian dari kepompong itu diurai jadi benang, nah kemudian dipintal jadi kain, itu jadi kain yang paling mahal, yang diharamkan bagi laki-laki ya. Kalau perempuan boleh, itu yang kain sutra. Terus ada macam-macam, dari kapas ya, atau dari kayu, dari pohon itu juga bisa. Kemudian dari bulu ya, bulu domba jadi wol, nah, itu maksudnya. Bukan pakaiannya turun dari langit ya. Dan Allah jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, taqikumul harra, dan pakaian baju besi yang memeliharamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untukmu. Jadi Nabi Daud itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kemampuan pengrajin besi. Yaitu besi dijadikan pakaian untuk perang. Guna memeliharamu dalam peperangan. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkannya sebagaimana sabdanya, kulu wasrobu walbasu watasaddaku fi ghairi israfin wala makhilah. Makan, minum dan berpakaianlah serta bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula angkuh. Jadi dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk berpakaian, terutama untuk menutup aurat, sawah. Al-Quran mengungkapkan aurat itu sawah, sawatikum, yuwari sawatikum. Nabi juga memerintahkan kita untuk makan dan minum
pakaian dan bersedekah, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Wala makhilah, dan tidak boleh angkuh. Ya, angkuh artinya apa? Menunjukkan kesombongan, ya. Mungkin karena merasa pakaiannya lebih berkelas misalnya. Beliau juga telah menjelaskan mana pakaian yang boleh dipakai dan mana pula yang tidak boleh. Pakaian mana yang dianjurkan dan mana pula yang tidak disukai. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim berpegang teguh kepada adab-adab berikut ini dalam berpakaian. Jadi saya singgung, untuk laki-laki kan tidak diperbolehkan untuk pakai sutra. Perempuan boleh, termasuk emas, ya. Laki-laki dilarang pakai emas, bahkan dilarang pakai bejana emas. Nah, gitu. Karena itu bejananya orang-orang kafir di dunia dan untuk umat Muhammad besok di akhirat. Nggih. Ini yang mau kita bahas, ya. Bahas adabnya. Yang pertama, tidak memakai kain sutra sama sekali, apakah sebagai baju atau surban ataupun lainnya. Untuk laki-laki, ya, karena Rasulullah SAW telah bersabda, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Ini ilahnya di sini. La talbasul harira, janganlah kalian memakai kain sutra. Fa innahu man labisahu, karena barang siapa yang memakainya di dunia, fid dunya, lam yalbashu fil akhirah, dia tidak akan memakainya di akhirat. Ini. Pada satu ketika beliau membawa kain sutra, lalu beliau letakkan di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya, seraya bersabda, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua benda ini haram dikenakan oleh kaum laki-laki dari umatku. Jadi sing make itu ya tidak diaku umatnya Muhammad gitu. Ternyata untuk khususnya emas, ya, itu di dalam penelitian, emas itu kan mengeluarkan semacam kayak magnet gitu, ya. Dan itu akan mempengaruhi darah. Nah, terus kok boleh untuk perempuan? Nah, karena perempuan itu setiap bulan mengalami menstruasi dari racun-racun yang disebabkan oleh kaitannya dengan emas tadi, itu tidak mempengaruhi. Itu baru ditemukan, nah, dalam penelitian itu. Meskipun kalau orang tidak beriman itu ya melebihi perempuan, ya. Semuanya pakaian emas, gitu, ya. Jadi gini, Allah sudah berjanji bahwa barang siapa yang takut di dunia, dia tidak akan punya rasa takut nanti di akhirat. Dan barang siapa yang aman di dunia, itu tidak aman di akhirat, gitu. Karena dengan keadilan Allah tidak menjadikan dua ketakutan pada diri manusia. Itu makanya kita akan diperintahkan untuk senantiasa khosyah, takut, ya, penuh harap dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Antara harapan dan ketakutan itu harus seimbang. Enggak boleh berlebihan. Kalau takutnya itu berlebihan, maka dia akan menjadi orang yang putus asa.
kalau harapannya lebih besar, maka dia akan menjadi orang yang tertipu merasa aman. Terus gampang urusannya, gampang no. Nah gitu ya. Jadi harus seimbang di sana supaya tidak menjadi orang yang putus asa. Jangan terlalu takut. Artinya apa? Orang yang senantiasa dipenuhi hatinya dengan khosyah, ketakutan kepada Allah, sehingga ia hati-hati dalam hidup, termasuk apa yang dilarang ya ditinggalkan. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fantahu. Nabi SAW bersabda, kalau aku merintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakan sesuai kemampuan kalian, dan apabila aku melarang, maka tinggalkan. Sekadek dinyang, meskipun ada juga yang nginyang-nginyang ya. Delek ilah ya apa sih ya, gitu. Padahal kita melaksanakan itu tadi disebut libasu taqwa tadi ya. Itu bukan karena ilah. Oh, ternyata pakai emas itu sebabnya begini-begini. Nah, kalau sebabnya hilang terus boleh gitu. Enggak. Karena kita meninggalkan sesuatu itu karena taat. Kan kita sudah ikrar kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi enggak usah bantah ketika ada Allah dan Rasulnya melarang sesuatu. Nah seperti ini tadi. Sesungguhnya dua hal ini, yaitu kain sutra dan emas, itu diharamkan bagi lelaki dari umatku. Hurima libasul hariri wa dahabi ala dzukuri ummati wa ukhilla linisaihim. Dalam hadis lain sebutkan diharamkan atas kaum lelaki dari umatku memakai kain sutra dan emas, dan dihalalkan bagi kaum wanita di antara mereka. Nah, kalau di sini kenapa pakaian-pakaian itu nanti dipakai di surga, ya, bukan di dunia. Biasanya orang kalau memakai itu terus kemudian muncul kesombongan, gitu. Kayak orang yang punya emas, ya biasanya ibu-ibu biasanya. Kemudian ke kondangan apa gitu ya. Itu besar-besaran emas gitu ya. Kadang sini sampai sini emas gitu ya. Oh itu loh sana gitu. Mesti muncul itu. Itulah dunia ya. Masuk lanang ya ngono gitu. Nah, adapun bejana itu juga dilarang bagi kita. Emas dan perak. Misalnya sendok emas misalnya ya, gitu. Itu juga diharamkan. Ilahnya apa? Karena itu nanti milik kita di akhirat, bukan di dunia, gitu. Yang kedua, tidak memanjangkan baju gamis, celananya, baju jaket atau kain selendangnya melebihi kedua mata kaki, karena Rasulullah SAW ini tentang isbal. Ma asfalal ka'baini minal izari finnar. Sarung yang di bawah kedua mata kaki itu adalah di neraka. Biasanya yang di bawah mata kaki itu kan menunjukkan kesombongan, isbal. Kalau kata siapa? Kiai begini, kalau kita pakai sarung ya tidak sombong, yang kita pakai itu wadimur atau apa? Atlas. Biasanya yang biasa dilihat berkelas sarungnya itu yang pakai BHS. Nah itu kalau di daerah Gresik itu biasanya dilihat sarungnya apa mereknya, BHS itu berkelas. Ini kayak atlas yang memang apa gajah duduk itu biasa-biasa. Masuk ngono gawe sombong ya gitu ya. Ini melorot iya nah, gitu ya, melorot. Memang ada itu yang pakai itu enggak kelihatan kakinya ya, tapi sarungnya BHS. Itu. Dia masuk ke sini. Tapi masuk sarung biasa-biasa. Intinya
Sebabnya karena ada khuyala. Ini hadisnya. La yandurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret isbal pakaiannya sebagai suatu kesombongan gitu. Kalau itu sombong. Kalau ini melorot ya beda meneh, ya jenenge melorot ya. Itu. Nah, terus bagaimana sikap kita? Ya sebisa mungkin kita hindari itu. Sarung, gamis gitu ya. Itu aslinya. Nah, kemudian orang dikiaskan dengan celana. Itu. Di sini isbalu fil izaril qamis wal imamah mancarro syai'an khuyala. Jadi sebabnya karena khuyala itu, tapi ini gak rasa sombong ya gak ada masalah. Lam yandur ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak melihat mereka. Kenapa? Sebab sombongnya itu. Ya. Jadi mungkin ada budaya-budaya tertentu yang dipelorotnya itu bentuk dari kesombongan. Gitu. Tapi sekarang itu kadang bukan sombong tapi yang gilani. Ya. Celonoan ini nggak gini ya. Di bawah sini ada kan model begitu sekarang, ada celana merit-merit ya gak isbal blas tapi ya kena hadis yang lain mutajassim ya, kelihatan ini ya perempuan bisa ya, gitu. Nah, kalau perempuan itu lebih baik isbal ya, menutup nyeret gak apa-apa gitu. Ini yang disampaikan di sini adalah untuk laki-laki. Yang ketiga, hendaknya mengutamakan pakaian kain putih daripada warna lainnya, akan tetapi seorang muslim berpandangan bahwa memakai pakaian warna apa saja hukumnya boleh. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, ilbasul bayadha fa innaha atharu wa atyabu wa kafinu fiha mautakum. Memang yang paling disukai Nabi itu kan putih. Pakailah pakaian berwarna putih karena pakaian putih itu lebih suci dan lebih baik, dan kafanilah orang yang mati dari kalian dengan kain putih juga. Itu kalau bisa ditemukan yang putih. Ini gak ketemu masih batik ya gak apa-apa, nah, gitu ya. Ini juga kemudian kembali ke budaya. Juga kembali ke apa namanya, cuaca. Jadi kalau orang kalau seperti panas gitu ya, terus pakai hitam ya tambah panas, gitu kan? Hanya pakai putih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an walaqad ra'aitu fi hullatin hamra'a ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu berperawakan sedang, tidak pendek dan tidak terlalu tinggi, dan aku pernah melihat beliau berpakaian warna merah. Aku belum pernah melihat yang lebih tampan darinya. Ini hadis ini menjelaskan bahwa boleh selain putih, ya. Apalagi sekarang jadi seragam, ya kan? Masih seragam biru, ya. Seragam hijau, nah, gitu ya. Juga diriwayatkan di dalam hadis sahih bahwasanya beliau pernah memakai pakaian berwarna hijau dan bersorban dengan kain berwarna hitam. Itu sorban-sorbannya itu bisa dilihat nanti kalau ke museum di Turki ya. Mungkin nanti duplikatnya juga ada di museum Nabi itu yang di Jakarta itu. Kalau sudah bisa dibuka untuk umum ya. Itu ada warna sorbannya hijau, ada yang hitam ya. Sorban itu diubet-ubet di sini di kepala. Kalau kita kan mestinya diubet di kepala tapi kemudian dijadikan dikemul di sini ya, gitu. Karena biasanya kalau di sana kan ditaruh di kepala, dikerudungkan gini atau dibet-bet gitu. Itu saya kira itu termasuk budaya juga.
Ya, budaya kita kan belangkon ya, gitu ya. Ini di belangkon terus diubet-ubeti sorban apa ya? Oke. Itu. Yang keempat, perempuan muslimah hendaknya memanjangkan pakaiannya hingga menutup kedua kakinya. Yang saya sebutkan tadi, yang tidak boleh kan laki-laki. Dan memperpanjang tutup kepalanya hingga menutup leher dan seluruh dadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Nah, ini yang mestinya pakaian wanita itu Pak Sofyan ya. Tapi sekarang wanita kan memakai pakaiannya laki-laki. Nah, itu masalahnya sehingga Pak Sofyan bingung ya. Rambutnya gondrong pas noleh brengosen gitu ya. Itu karena sebabnya ini, karena pakaian laki-laki dipakai pakaian perempuan. Kadang laki-laki juga pakai daster kayak 17 Agustus ya. Bal-balan pakai daster. Nah, ini. Hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Berarti ini bukan kekhususan keluarga Nabi, tapi perintah untuk semua perempuan mukminah. Karena pertama ini, kenapa kok ya ayyuhan nabi, ini tanggung jawab suami. Jadi suaminya yang harus memerintahkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya. Makanya di sini dan istri-istri orang mukmin. Berarti orang mukmin laki-laki berkewajiban memerintahkan kepada anak istrinya untuk hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi pakaian wanita itu ada khimar, ada jilbab, ada jubah. Gitu ya. Cuma kita kan kemudian sebut jilbab itu kemudian jadi kudung itu. Padahal kalau bahasa Arabnya yang dipakai itu gamis, ya itu jubah. Kemudian kerudung itu khimar. Nah, untuk jilbab itu pakaian luar dari atas ke bawah. Jadi itu perempuan seperti itu. Jadi sudah ada kudungnya, dikudungi lagi lebih, itu jilbab. Nah ya, itu dia. Ini, karena memang tujuannya itu kan untuk menutupi dada. Ya. Tapi yang makanya saya sampaikan tadi, sekarang itu mereka atau fitnahnya itu malah ditonjolkan yang menonjol-nonjol itu dengan pakaian yang ketat. Yaitu yang kemudian, nggak tahu nanti di sini ada nggak? Nabi mengatakan dalam satu hadis, sinfani, ada dua golongan, lam arohuma, yang belum aku ketahui, yaitu laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Ekor sapi itu, dan untuk mencambuki manusia. Artinya apa? Untuk menyiksa sesama manusia. Nah, kemudian yang kedua, perempuan nisaun kasiyatun ariyat ru'usuhunna ka asnimatil buhti la yajidna raihatal jannah fa inna raihatal jannah tasummu in masirati kada wa kada kama qol. Jadi yang kedua adalah seorang perempuan yang berpakaian tapi seperti telanjang, kemudian lenggak-lenggok, ya, berlenggak-lenggok, kemudian di kepalanya itu seperti punuk unta.
Itu. Mereka seperti ini tidak akan mencium bau surga. Padahal surga itu bisa tercium, ya. Dalam hadis itu fi masirati kada wa kada, dalam perjalanan segini dan segini. Dalam hadis lain surga itu bisa tercium itu 40 tahun perjalanan, ya. Itu kita 40 tahun lagi sampai surga itu sudah tercium. Wah, besar koi. Padahal masih 40 tahun. Dan wanita yang seperti itu tidak akan mencium baunya. Itu. Kenapa? Ya fitnahnya itu nanti yang menggoda mata laki-laki kan. Itu. Enggak dilihat dosa, enggak dilihat barang bagus, nah gitu ya. Ini. Wal yadribna bi humurihinna ala juyubihin, ini. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihin. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung, ya, tadi khimar, ya. Bi humurihinna. Jadi itu kalau di konteks bahasa Arab, ya, atau konteks hadis atau Al-Qur'an, itu dibedakan antara jilbab dengan khimar. Kalau kerudung nutup, misalnya kata ikan kecil tadi, itu khimar. Khimar pun itu harus nutup juyub. Juyub itu kan ini saku. Nah, ini harus tertutup. Nanti ditutup lagi. Nah, gitu. Kalau sekarang kan enggak, malah diubet-ubet gini, ya. Jadi singane uting petutum begitu, ya. Itu bukan enggak syar'i itu. Nih. Nah. Dalam konteks bahasa itu berbeda enggak ketika perintah itu ya ayuhan nas ya ayuhan muslimin ya ayuhan mu'minin. Itu perbedaannya di mana? Ya. Kalau ya ayuhan nas itu konteksnya umum semua manusia. Biasanya itu ayat-ayat makiyah, ya. Tapi kalau yang ya ayyuhalladzina amanu mu'minun, yaitu konteksnya biasanya ayat-ayat madaniyah. Jadi lebih khusus. Ya. Kalau nas itu umum, misalnya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin au unsa. Wahai manusia, nah, kami menciptakan kalian dari dzakar wa unsa, golongan laki-laki dan perempuannya. Itu umum. Kalau seperti ini itu lebih khusus, ya. Karena perintah jilbab itu pada awalnya tidak ada larangan sebelum ayat ini turun itu nggak berjilbab, tapi mereka pakai pakaian budaya Arab, gitu ya. Nah, terus kemudian orang nggak bisa membedakan saat itu mana budak, mana orang merdeka, sehingga ketika di kerumunan seperti di pasar, ya, itu kemudian diganggu. Nah, kemudian setelah itu turunlah ayat perintah hijab itu, terutama yang ada di surat Al-Ahzab. Nah, kalau ini di surat An-Nur, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, ya. Dipahami perhiasan ini tidak hanya sekedar gelang, kalung, enggak. Tapi kata Ibnu Katsir, wanita itu semuanya adalah perhiasan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua perhiasan, makanya harus ditutup. Gitu. Nanti ada pengecualian ila ma dhahara minha, itu nanti khilaf, wajah dan telapak tangan itu. Khususnya yang di sholat itu kan nggak boleh ditutup, sama dengan ketika ihram, ya, itu harus dibuka. Meskipun dia pakai cadar ketika sholat buka itu.
Ketika ihram buka. Ini, jadi tidak boleh menampakkan perhiasannya ila li bu'ulatihin, kecuali kepada suami mereka. Di sini coba ada dalam Al-Qur'an menggunakan istilah suami itu ada dua, ada zauj, ada bu'ul. Apa bedanya? Bu'ul itu lebih tinggi kedudukannya daripada zauj. Kalau zauj itu kan pasangan ya, jadi lanangan toh. Kadang suami tapi dia tidak mendidik istrinya. Keluar rumah mungkin belanja di depan gitu. Ketok keleke ya sejarno ae. Itu zauj, bukan bu'ul. Makanya Al-Qur'an sangat teliti, sangat detail menggunakan illa li bu'ulatihin. Meskipun artinya sama kalau dalam bahasa Indonesia suami. Tapi beda itu makna ininya. Jadi bu'ul itu kalau kita sebagai suami, sebagai zauj harus naik tingkat menjadi bu'ul. Gitu. Ila li bu'ulatihinna au abaihin, atau bapak-bapak mereka. Karena suami itu nanti menggantikan peran atau tanggung jawab bapak. Jadi seorang bapak ini membesarkan putrinya, kemudian putrinya dinikahi seorang laki-laki. Nah, di situ tanggung jawab bapak sudah selesai. Pindah ke tanggung jawab pada suami. Ya sebagai bu'ul tadi, enggak hanya sebagai zauj. Kalau zauj hanya sebatas pasangan, kayak lanangan tok gitu. Li bu'ulatihinna au abaihin, aba kepada bapak ayah mereka, au abai bu'ulatihin, atau bapak dari suami mereka. Apa? Mertua. Mertua nih ya. Itu pengecualian boleh. Kemudian Aisyah berkata, yarhamullahu nisa al-muhajiratil uwali lamma anzalallahu wal yadribna bi humurihinna ala juyubihin syaqaqna aktsafa murutihinna fahtamarna biha. Ini Aisyah memuji ya, wanita-wanita muhajirat, wanita-wanita yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kaum wanita yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, generasi yang awal ketika Allah menurunkan ayat di atas tadi wal yadribna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka. Berarti sebelumnya enggak kudungan gitu. Maka mereka langsung merobek kain-kain sarung mereka, lalu mereka menutup dadanya dengan kain itu. Nah, ini juga sebagai bantahan kalau mengatakan bahwa jilbab itu ya, kerudung itu adalah budaya Arab. Nah, itu paling gampang. Buktinya apa? Sebelumnya tidak ada perintah. Sebelumnya budaya Arab itu enggak kudungan. Baru ketika ayat ini turun ya, berarti Islam, bukan budaya Arab. Sampai sekarang budaya Arab banyak yang enggak kudungan, kepangan gitu, itu budaya. Atau ditutup sininya tok itu. Di masing-masing kabilah itu punya budaya masing-masing. Tapi ketika Islam ya semuanya sama. Dari Indonesia sampai mana ya sama nih. Mengikuti ayat Al-Qur'an. Ini budaya beda-beda. Kayak jilbabane caleg-caleg itu ya. Nah, ketok ya gitu itu jilbabane caleg gitu. Itu jilbab budaya ya. Bukan jilbab syar'i. Kalau ini makanya Aisyah memuji wanita-wanita muhajirat tadi. Saking karena mereka taat dengan perintah itu ya.
Ketika perintah langsung dilaksanakan, gak ono kain ya sarunge dirobek-robek ya, digawe kudungan gitu. Lama nazalat ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kharajan nisa'ul ansor ka'anna 'ala ru'usihinnal ghirban minal aksiyah. Ketika turun ayat, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Jadi setelah kudung, jubah ya, atau baju dalam, kemudian kerudung, nah itu kemudian jilbab itu dari luar langsung sampai bawah. Itu. Makanya setelah ayat ini turun, para wanita Ansor itu mereka kaum wanita Ansor apabila keluar rumah seakan-akan di kepala mereka ada burung gagak karena ditutup kain hitam. Nah, mungkin kalau sampean ke sana masih, tapi sekarang sudah terbuka banyak yang gak jilbaban juga sekarang, apalagi di Jeddah, di Riyadh gitu ya, oleh apa namanya, dan oleh penguasa yang sekarang dan ulama-ulama yang mengkritik di penjara ya, gitu. Itu sekarang. Jadi mereka diberi kebebasan, bisa nyupir ya, nyupir sendiri, boleh nonton bioskop, boleh nonton bola, nah itu seperti itu sekarang. Tapi yang masih komitmen seperti ini ya masih banyak. Ya. Kalau sampai haji umroh masih menemukan seperti itu. Sehingga kalau kecuali kalau di supermarket di sini ya ketemu yang tadi itu. Kemudian yang kelima, Muslim lelaki tidak memakai cincin emas karena sabda Rasulullah SAW tentang emas dan kain sutra yang tadi itu. Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Mama sidik kok ya. Nek sebagai mukmin yang bertakwa ya ditinggalkan masa sidik. Sutra, dasine tok kok sutra ya padha ya. Itu hindari ya. Sing itu. Kecuali nek sutra-sutraan enggak apa-apa karena Cina itu sudah bisa bikin kain sutra. Sutra-sutraan dari susu ya. Jadi ya mau caranya dia ya. Kalau sutra itu kan dari kepompong ulat sutra ya, yang makannya daun arbei itu. Ya di Cina juga banyak itu. Tapi mereka juga bisa bikin sutra buatan. Itu pernah dilihatkan itu seperti apa namanya, susu kemasan yang di botol eboan itu kemudian dilubangi kan mancur terusan. Itu ditaruh di air, itu nanti jadi benang. Terus yang itu jadi benang, nanti dipintal jadi sutra buatan Cina ya. Membikin rumah madu sak rumah itu bisa mereka. Bikin telur itu bisa ya. Udang palsu itu ya bisa ya. Gobis palsu itu ya bisa ya. Kalau yang palsu boleh ya gitu. Monggo. Yang sering diwawancarai berkali-kali dan dipublish macam-macam ini tidak tahu di rumah bedanya apa kita tapi itu yang menjadikan kaum muslimin itu akhirnya itu aja loh. Iya. Pengaruh tafsir Al-Quran tidak mewajibkan putrinya untuk Allah. Nah itu harus dikontrol dengan cara yang mudah. Ilegal. Ya. Yang mudah ya kalau kita memang taat kepada Allah dan Rasulnya ya ikuti saja Al-Quran. Ya, sunnah itu. Jangan mengikuti seseorang ya, karena semua orang itu kan tidak maksum ya. Ya kita kalau kita ingin lebih selamat, lebih hati-hati ya ikuti perintah Allah dan Rasulnya nah, gitu. Itu paling mudah untuk ini ya, kamu gelem apa enggak gelem ya karepmu gitu. Itu jadi memang biasa gitu tuh untuk orang-orang yang muda itu saja ya.
lebih baik daripada kamu gitu ya. Dulu pernah kita jadi panitia, kemudian panitia pernikahan, ada kawan menikah, terus kita pisah laki dan perempuannya. Terus kemudian bapaknya ini memang bapaknya perempuannya itu ya masih orang nasional lah, itu kemudian ngundang kiai, ya kiai katanya sih santrinya itu 3.000 atau berapa gitu ya. Dia mengatakan itu aja yang santrinya 3.000-an, istrinya juga tidak. Nah seperti itu. Ya repot memang. Tapi ya kita sebisa mungkin kan kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kalau bukan kita yang menghidupkan terus siapa? Itu. Jadi ya, hurima libasul hariri wa dhahabi ala dukuri ummati wa uhilla linisaihim. Diharamkan atas kaum lelaki dari umatku memakai kain sutra dan emas, dan dihalalkan bagi kaum wanita di antara mereka. Itu boleh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'mitu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamak intafi bihi faqala la wallahi la akhuduhu abadan wa qattarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau orang-orang yang memang imannya kuat begini, bahwasanya Rasulullah SAW melihat cincin emas melingkar di tangan seorang laki-laki, maka beliau menanggalkannya lalu membuangnya dan bersabda, salah seorang dari kalian bersengaja menuju bara api neraka. Jadi Nabi sambil membuang ya dilepas, Nabi yang ambil terus dilepas sambil mengatakan kalian bersengaja menuju bara api neraka. Lalu memakaikannya di tangannya. Setelah Rasulullah SAW pergi, ada orang yang berkata kepada lelaki itu, ambil cincinmu dan gunakan untuk yang lain, mungkin dijual atau apa. Apa jawabnya? Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya selamanya karena telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Gak dijupuk meneh ya. Itu kan iman itu. Oh iya yo iman yo. Tapi karena ini sudah dibuang oleh Rasulullah, dia tidak punya keinginan lagi untuk ngambil. Itu. Nggih. Tukar cincin, yo nggak usah dipakai kalau itu emas beneran, ya. Yang laki-laki, itu pun kalau seandainya itu masalahnya, itu kan bukan budaya Islam, itu loh masalahnya. Terus ditarik ke sini jadi masalah itu, kan di Islam tidak ada begitu, ya. Sama biasanya ngono ta. Ya, itu masalahnya di situ itu. Budaya barat terus dibawa ke sini, gitu loh. Itu. Meskipun budaya Jawa juga nggak ada kok begitu, kan? Kan nggak ada kayak gitu. Paling kalau kan tukar-tukar oleh-oleh opo gitu kan, kalau di Jawa nggak ada seperti itu. Ya jadi masalah nanti. Apalagi nanti guru opo-opo wis dinggokno ya gitu ya. Itu kalau memang harus begitu, yang memakaikan ya ibunya, jangan anaknya gitu ya. Pokoknya ya begitu, kayak apa istilahnya tukar cincin itu sebelum pernikahan ini sudah diikat itu apa sebenarnya, itu kan tidak ada sebenarnya dalam Islam. Itu semuanya bukan dari Islam, makanya terus jadi masalah ketika itu diterapkan berbenturan dengan syariat Islam. Jadi dalam Islam itu kan amat mudah sekali, ya. Yang bikin ribet itu kan harus mengikuti budaya yang biayanya mahal, ya. Kawin perayaan nikah itu dengan cara Jawa itu kan mahal gitu, ya. Nah, tapi kalau
dengan cara syar'i gampang sekali. Biasanya syar'i dulu lah, kemudian langsung Jawa, akhirnya kelihatan ininya auratnya, terusnya lagi pakai keris ya, dengan kan Jawa ya. Gitu. Oke. Oke. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi itu kan sudah menjadi budaya mukenah dan Al-Quran. Padahal kalau perintahnya yang Nabi SAW ketika ada perempuan menawarkan menikah dengan Nabi tapi Nabi nggak tertarik, kemudian sahabatnya, kalau engkau nggak tertarik biar dengan aku saja ya Rasulullah. Terus kemudian ternyata wanita itu nggak menolak, terus kamu punya apa? Nggak punya apa-apa. Coba cari, barangkali ada cincin besi ya. Ternyata juga nggak ada. Terus ternyata dia punya beberapa hafalan Al-Quran ya, kemudian dengan itu kemudian dinikahkan. Artinya apa? Al-Quran itu dia berkewajiban mengajarkan Al-Quran itu kepada istrinya sebagai mahar gitu. Tapi sekarang itu kan hanya jadi budaya, jadi kayak Quran sama itu kayak kenang-kenangan sampai tua ya masih orsinil ya, gitu. Kita bukan itu sebenarnya ininya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.